Hai, selamat pagi buat semuanya. Untuk kali ini kita akan melihat ramalan buat kalian yang berbintang Aries. Oke, mari kita lihat energi dari kedua belah pihak dan juga halangan di antara kalian. Dan terakhir kita akan melihat kelanjutan dari hubungan ini. Oke, energi buat Aries untuk saat ini. Kita akan melihat energinya dia terlebih dahulu. Di sini dia memiliki Knight of Swords. Energinya Aries, kalian ada Knight of Wands. Halangan di antara kalian ada Ten of Pentacles. Kelanjutan dari hubungan ini Eight of Swords. Oke. Aries merasa pasangan kalian saat ini memiliki jiwa yang unstoppable. Unstoppable di sini dia tidak bisa dihentikan. Apapun yang ingin dia lakukan saat ini, tidak ada orang yang bisa menghentikan orang itu. Jadi kita akan dalami nanti hal apakah yang dia lakukan di sini. Dan energinya Aries, saya merasa mungkin kalian ingin menemui orang ini, ataukah kalian juga memiliki jiwa yang impulsif. Kedua belah pihak saat ini memiliki jiwa yang seperti itu. Mungkin kalian lagi marah, dia juga marah. Kalian jengkel, dia juga jengkel. Oke. Halangan di antara kalian ada Ten of Pentacles. Mungkin ada seseorang di sini yang memiliki pola pikiran yang berbeda tentang suatu kesuksesan misalnya. Aries mungkin melihat, oke, kesuksesan menurut saya di saat saya punya uang 1 miliar, dalam artian saya sukses. Pendapat dari orang ini, di saat saya mendapatkan kedamaian di dalam hidup saya, walaupun saya punya uang 10 juta, saya merasa sukses. Jadi energi kalian mungkin di sini, atau kalian memiliki perbedaan pendapat mungkin saat ini. Maka dari itulah kalian sama-sama bersikukuh di sini untuk menegakkan kepercayaan kalian, dan dia juga bersikeras di sini untuk menegakkan kepercayaannya dia. Oke. Kelanjutan dari hubungan ini ada Eight of Swords, mengatakan ada seseorang mungkin yang perlu melepaskan diri dari suatu situasi, ataukah rasa ketakutan, rasa takut disakiti atau khawatir ditinggalkan dan sebagainya. Let's clarify Knight of Swords. Energinya dia. They clarify Two of Cups. Apapun yang kalian rasakan, tadi saya sudah bilang, apapun yang kalian rasakan, dia juga merasakan hal yang sama. Kalaupun cinta kalian di sini sangat erat antara satu sama lain, atau hubungan kalian sangat kuat antara satu sama lain, sekuat apapun hubungan kita dengan siapapun kita berhubungan, walaupun dengan pasangan sejati, rasa amarah itu akan pernah terjadi. Kita tidak bisa memungkiri, kecuali kalian mungkin seorang monk atau seseorang yang tinggal di kuil seperti orang bertapa itu. Orang yang tidak pernah marah karena dia sudah terlepaskan dengan hal-hal duniawi. Kecuali kalian seorang monk di sini, mungkin kalian tidak bisa marah. Tapi kalau kalian masih manusia biasa seperti saya, seperti saya, kita masih ada rasa amarah. Kita tidak bisa lepas dari hal itu. Oke. Jadi di sini saya melihat kalaupun kalian marahan saat ini, cinta kalian tetap ada buat satu sama lain. Karena kalian memiliki hubungan yang susah untuk dihancurkan. Seven of Pentacles, dan saya melihat orang ini untuk saat ini dia lebih banyak berpikir, atau dia lebih banyak menunggu untuk mewujudkan hubungan ini kembali. Saya rasa dia ingin bersatu kembali, atau mungkin dia ingin membangun suatu keluarga.
tapi dia tidak akan melakukan sesuatu. Seperti tadi mungkin dia tembok Berlin, kalian tembok Cina, seperti itu. Jadi sama-sama punya tembok yang besar dan kukuh dan susah dihancurkan. Kalian perlu meluluhkan perasaan kalian di sini. Jangan lupa tarik napas dalam-dalam dan lepaskan. Bilang kepada dirinya kalian, saya berhak untuk merasakan rasa amarah ini. Dan saya juga berhak untuk melepaskan rasa amarah ini. Oke? Let's clarify Knight of Wands. Ace of Swords. Di sini kalau ada sword biasanya orang yang ingin berkomunikasi yang jujur, ataukah kalian di sini mengharapkan seseorang untuk berkomunikasi yang jujur? The Tower. Karena ada orang yang berbohong mungkin di sini, maka dari itulah kalian merasa tersakiti. Tapi diingatkan juga setiap kali kita melihat kartu The Tower, mengingatkan bahwa perubahan ini harus terjadi karena pondasi di dalam hubungannya kalian tidak begitu kuat atau belum begitu kuat, maka dari itulah kalian perlu dihancurkan terlebih dahulu, dirombak terlebih dahulu, agar di saat kalian menikah, apalagi suatu hari misalnya kalian menikah dengan orang ini, kalian sudah punya anak, di situ kalian baru bercerai, kasihan anaknya kalian. Anak kita murni, dia tidak berhak untuk bertanggung jawab dengan kesalahan yang kita buat. Kalau bisa, kita cobalah untuk jangan memberikan kesalahan yang kita buat ini kepada anaknya kita. Oke? Karena saya yakin kalian sendiri juga seperti itu. Apa kalian mau menanggung beban dari orang tua kalian? Misalnya orang tua kalian yang suka mencuri misalnya, atau suka menipu, suka korupsi ini dan itu. Nanti kalian yang bayar karmanya. Apa kalian mau? Oke, jadi kalau ada masalah saat ini, ingat setiap kali kita dihadapkan dengan masalah, jangan langsung finger point. Jangan langsung itu semua kesalahan dia. Kak, dia yang duluan ini, dia yang duluan itu. Lebih baik kita, oke, apa yang bisa saya pelajari dari situasi ini? Saya marah saat ini, dan saya tahu, saya sadar semakin kalian sering mengingatkan diri kalian, oh ya saya stres saat ini. Oh ya saya marah saat ini. Dan saya tidak suka dengan rasa amarah ini. Saya akan melepaskan rasa amarah ini dengan masalah apapun, sekecil apapun masalah itu. Di saat kalian merasa tersinggung, di saat kalian merasa marah, bukan tugas orang lain untuk membahagiakan kalian, itu tugasnya kalian sendiri. Saya yakin kalau saya menyuruh kalian, Aries bahagiakan saya, apa kalian akan bahagia dengan hal itu? Jadi di sini belajar untuk menggunakan suatu ujian atau suatu masalah untuk memperbaiki diri kita. Jangan langsung itu kesalahannya dia. Agar kalian terjaga dari hal-hal duniawi ini. Oke, let's clarify the Tower. Jadi seperti tadi, perubahan ini tidak bisa kalian elakkan. Ace of Cups. Saya rasa ada kesempatan di sini buat Aries untuk memberikan cinta ini kembali. Kedua belah pihak masih menginginkan untuk reunite, untuk reunion, untuk bersatu kembali. Karena dari awal di sini dia bilang unbreakable bonds, artinya suatu hubungan yang tidak bisa dihancurkan. Oke, let's clarify Ten of Pentacles, halangan di antara kalian. Six of Swords dan Nine of Cups. The Sun. Kenapa kebahagiaan seseorang menjadi masalah buat hubungan kalian? Apakah dia yang cemburu melihat kalian bahagia, atau kalian yang cemburu melihat orang ini bahagia? Oke.
Memang gampang buat saya untuk mengingatkan kalian semua, tapi seperti saya bilang tadi, kebahagiaan diri sendiri merupakan tanggung jawab kita sendiri. Kalau kita tidak bahagia melihat orang bahagia, kita semua terkoneksi antara satu sama lain. Disitulah kita tahu bahwa kita masih lemah. Saya juga masih memiliki sifat itu di saat saya melihat seseorang yang saya cintai dan dia bersatu dengan orang lain dan dia kelihatan bahagia. Saya merasa cemburu. Tapi apa boleh buat? Apa saya harus datang ke rumahnya dia dan bawa pistol mungkin? Kenapa kamu bahagia? Jeder. Saya tidak bisa melakukan hal itu. Jadi di sini belajar, kita sama-sama masih perlu belajar di sini untuk membahagiakan dirinya kita dan mencoba untuk merespek orang lain, kebahagiaan dia seperti itu, silahkan. Kita tidak punya kekuatan untuk menghentikan suatu perubahan seperti saya bilang tadi, the tower di sini, perubahan apapun yang terjadi karena pondasi kita lemah. Jadi daripada kita bersatu menikah, punya anak terus cerai, nanti kita akan menenggelamkan anaknya kita dengan rasa kesedihan karena dia tidak punya bapak, tidak punya ibu. Kasihan anak kita. Maka dari itulah lebih baik kita mengambil jalan masing-masing sebelum hal itu terjadi. Setidaknya hanya kita yang tersakiti. Kita tidak membawa anaknya kita untuk merasakan kesakitan kita ini. Oke. Let's clarify Eight of Swords. Ada seseorang di sini yang perlu melepaskan diri, mungkin dari rasa amarah, dari rasa takut, rasa khawatir, takut kehilangan dia, khawatir sendiri, takut ini dan itu. Meditasi, ya. Kalian perlu lebih banyak istirahat, pengobatan diri, dan meditasi. Mungkin kalau kalian suka meditasi ataukah lebih banyak berdoa. Lepaskan diri kalian dari kegelapan ini. Terutama kalau saat ini Aries mungkin kalian menunggu kenapa, atau kalian ingin tahu kenapa orang ini meninggalkan saya tanpa belas kasihan, tanpa penjelasan yang pasti. Saya merasa berada di dalam kegelapan. Let go of the things that we can change and accept the things that we can control. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Maksudnya di sini, lepaskan sesuatu yang tidak bisa kita rubah dan terima sesuatu yang bisa kita kontrol. Kontrol rasa amarah kita, kontrol rasa cemburu kita. Hanya itu yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa mengontrol orang lain. Jadi kelanjutan dari hubungan ini, saya rasa ada seseorang yang masih perlu melepaskan diri dari pikiran yang gelap ini, ataukah energi yang negatif. Memaafkan mungkin kalau kalian bilang bahwa kalian masih sayang sama orang ini, apa kalian sudah benar-benar sayang sama dia, atau rasa sayangnya kalian ini karena ada faktor lain. Kita bilang, saya menyayangi orang itu, tapi kalau saya tidak diberikan kasih sayang balik, saya tidak mau menyayangi dia. Itu bukan sayang yang tulus, itu bukan cinta yang tulus. Bagaimana kita bisa mendapatkan cinta yang tulus kalau kita sendiri belum bisa memberikan cinta yang tulus kepada orang lain? Semua kembali ke kita. Dan ini bukan hal yang gampang buat kita lakukan. Untuk mengkoreksi diri sendiri, akan perlu waktu bertahun-tahun buat kita, terutama kalau kita disekelilingi oleh orang-orang yang negatif. Oke, perasaan dia ke Aries saat ini. The World. The Death dan Queen of Pentacles. Saya merasa kalau kalian berjauhan, dia tidak suka dengan hal itu. Dia ingin lebih dekat dengan kalian. Jadi jarak yang berjauhan mungkin di sini juga menjadi masalah buat hubungan ini. Ten of Swords, ya.
Dan juga mungkin masalah di dalam keuangan. Ada seseorang di sini yang kurang berdisiplin di dalam keuangannya dia, jadi itu juga mungkin membuat hubungan kalian, karena energi kalian, bersyukurlah kita masih dipisahkan dengan seseorang yang punya energi lebih lemah dari kita. Right? Apa kalian mau berhubungan dengan orang yang memiliki energi yang lemah, kalau kalian sudah memiliki energi yang tinggi misalnya? Begitu pula vice versa. Mungkin Aries punya energi yang lemah dan dia sudah punya energi yang tinggi. Ilahi akan memberikan kita sesuatu yang sesuai dengan energinya kita. Itu sudah hukum dari alam semesta. Oke, saya rasa orang ini mungkin komunikasi di antara kalian juga tidak begitu bagus, dan dia tidak suka dengan jarak yang ada dan juga komunikasi mungkin, ya. Dia merasa kurang terpenuhi dengan komunikasi yang ada di antara kalian. Apalagi kalau kalian mungkin marah-marah di sini atau mengungkapkan kata-kata yang tajam, dia tidak suka dengan hal itu. Dia merasa kurang dihargai. Oke, perasaan Aries ke dia. King of Wands. Oke, mungkin kalian ingin menjadi seorang bos buat orang ini. Queen of Swords, ya. Jadi kalian mungkin ingin mengontrol situasi ini. Atau kalian seperti tadi berkata yang tajam, atau kalian kurang ada canda gurau mungkin di sini, terlalu serius dengan orang ini. Dan saya rasa dia tidak begitu suka komunikasi yang terlalu tajam atau komunikasi yang terlalu serius. Dia tidak mau berhubungan dengan seseorang yang seperti seorang atasan. Kalau dia cowok, seperti seorang ibu. Bagaimana seorang ibu, kamu jangan ini, jangan itu, jangan ini, jangan itu, bla 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 bla. Seperti itu. Dia tidak suka mungkin dia tidak suka dikontrol. Oke. Kelanjutan. Hal apakah yang perlu Aries fokuskan untuk saat ini? Jadi perhatikan mungkin energi kalian, walaupun Aries bilang, Kak, saya tidak berkomunikasi yang tajam ke dia, saya tidak pernah marah ke dia. Mungkin di sini secara energi kalian ingin mengontrol situasi ini. Misalnya, kalian sudah tahu apa maksudnya di sini. Oke. Hal yang perlu Aries fokuskan untuk saat ini, walaupun secara energi, terutama kalau kalian punya hubungan yang erat secara spiritual, dia bisa merasakan kalau energi kalian lemah, dia akan ikut melemah, seperti itu. Apalagi kalau kalian berhubungan dengan twin flame, karena Two of Cups tadi. King of Swords dan King of Pentacles. Ada juga di sini Aries mungkin apakah kalian punya pilihan lain di sini? Mungkin kalian ada pilihan lain. Sekarang King of Swords, Queen of Cups, Justice. Saya merasa di sini dengan adanya Queen of Cups mengklarifikasi King of Swords, karena King of Swords terkadang sama dengan Queen of Swords juga. Dia orangnya sangat tegas, apalagi ada kartu Justice. Kalau saya tidak ada keseimbangan, saya akan putus sama kamu. Kalau kamu tidak membayar, misalnya kalian yang bayarin makan siang untuk hari ini, terus besok kalau kamu tidak mau bayar makan siangnya saya, kita putus. Kalau kamu tidak balas SMS saya dalam jangka waktu 5 menit, saya putus. Kita putus, seperti itu. Maka dari itu tadi kalian disuruh untuk lebih
Jangan terlalu tegang sama orang ini. Gunakan rasa kasih sayang kalian di dalam, terutama di dalam berkomunikasi atau di saat kalian mengekspresikan perasaan itu. Let's clarify King of Pentacles. Energi bisa vice versa. Let's clarify King of Pentacles. The High Priestess. Dan the Fool. Saya merasa di sini kalau kalian ingin memiliki situasi baru sama orang ini, ataukah kalian ingin punya situasi baru dengan orang lain, karena ada 2 king di sini. Seperti tadi mungkin ada Aries di sini dihadapkan dengan 2 pilihan dan kalian merahasiakan salah satu pilihan kalian mungkin. Jadi yang perlu kalian lakukan di sini mungkin berkomunikasi ke dia dengan jujur dan bilang, maaf untuk saat ini saya rasa kita perlu fokus dengan diri masing-masing dan kamu berhak untuk mencari kebahagiaannya kamu dan saya juga berhak untuk mencari kebahagiaan saya. Seperti itu. Jangan merahasiakan tentang situasi ini, atau kalau kalian di sini ingin mengulang hubungan ini, lebih baik komunikasikan dengan terbuka. Kalaupun ya misalnya bilang, sorry Aries, untuk saat ini saya belum bisa bersatu kembali sama kamu, bilang ke dia, oke, saya mengerti. Dan saya akan memberikan waktu itu buat kamu untuk mencari kebahagiaan kamu. Seperti itu. Oke. Jadi itu yang kita dapat buat Aries. Terima kasih banyak buat kalian semua. Terima kasih.